Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngobrolin satu tren kali ya di sosial media, terutama di ranah literasi, khususnya mungkin yang paling rame di Instagram kali ya, yaitu tren 10 books to get to know me. Kalau kalian udah nge-follow gitu ya sosial medianya Sudut Koma di Instagram, by the way yang belum follow boleh banget mampir. Tapi yang jelas kalau kalian udah ngikutin Sudut Koma di sana, kalian pasti tahu kalau gue tuh juga sempat ikut tren satu ini. Awalnya di Instagram kan ya, yang pakai apa sih namanya, tag itu kan. Nah terus gue juga udah sempat bikin versi feeds-nya yang ya kan, kalau story kan 24 jam hilang. Gue bikin yang versi feeds-nya. Dan di video kali ini, buat teman-teman yang belum nge-follow Sudut Koma di sosial media, therefore belum tahu jawaban gue akan tren tersebut, gak cuma gue akan nyebutin apa aja 10 books to get to know me tadi, tapi gue juga akan ngejelasin kali ya kenapa gue pilih buku tersebut untuk dimasukin ke 10 buku pilihan ini gitu. Oke, tanpa berlama-lama biar videonya gak kepanjangan karena ada 10 buku, kita langsung mulai aja. Oh ya, ini tuh gak ada urutan dari yang terbaik atau gimana gitu ya, random aja. Pokoknya full untuk menjawab 10 books to get to know me tadi. Yang pertama akan gue buka dengan Bochan, karya dari Natsume Soseki. Kenapa gue pilih buku satu ini? Karena buku ini bisa dibilang yang memulai Sudut Koma ini. Jadi gue tuh emang dilatih untuk suka baca sama orang tua tuh dari kecil. Kemudian gue kembangkan hobi membaca itu sendiri. Tapi ada satu masanya di mana gue tuh berhenti baca. Gue baru lanjut lagi tuh waktu masa-masa kuliah. Dan gara-gara Bochan satu ini. Ini merupakan judul klasik Jepang dari salah satu penulis yang cukup ternama juga sih, yaitu Natsume Soseki tadi. Gue tuh kalau disuruh ngejelasin gitu ya kenapa gue suka sama bukunya, gue sebenarnya gak bisa. Karena satu, cerita-cerita yang ditulis sama Natsume Soseki tuh emang terkenal mundane, bahkan ada yang ngomong kelewat mundane sampai arahnya tuh sebenarnya apa sih, kayak gitu. Terus itu satu. Yang kedua, karena buku ini buku klasik, permasalahan dan intrik yang ada di dalam bukunya tuh sebenarnya udah nggak relevan, ataupun ada satu bits jokes yang juga harus tahu konteksnya, konteks kebudayaan gitulah. Jadi itu udah off time banget lah. Tapi somehow waktu gue baca Bochan tuh apa ya, ada indescribable feelings gitu loh. Menurut gue ceritanya tetap charming, walaupun mungkin gue kurang bisa untuk mendeskripsikan, mungkin gue kurang bisa untuk merekomendasikan juga. Itu sebabnya gue belum bikin video pembahasan khusus tentang Bochan satu ini, karena I don't know what to say. Tapi yang jelas selain bacaan satu ini tuh bikin gue kembali untuk jatuh cinta dengan membaca, dia juga bikin gue untuk bisa lebih appreciate mundane things gitu. Salah satunya dalam bentuk bahan bacaan. Gue gak perlu bahan bacaan yang grande, yang besar, yang penuh plot twist, yang penuh intrik. Cerita-cerita yang mundane seperti ini tuh juga bisa menarik kok. Dan maka dari itu sih gue pilih Bochan karya Natsume Soseki. Mudah-mudahan penjelasannya nggak kepanjangan ya, karena ada 10 buku men. So ya, kita langsung lanjut aja. Buku kedua ada Gadis Kretek karya dari Ratih Kumala. Kenapa gue pilih buku satu ini? Karena gue ngerasa dalam perjalanan gue membaca ya, dari mulai gue kecil sampai sekarang, gue tuh jarang banget untuk membaca Indonesia, membaca karya-karya dari penulis-penulis Indonesia. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayak ada semacam preferensi gitu di sana. Dari gue kecil sampai gue besar, bener-bener jarang lah baca buku dari Indo. Dan hal tersebut berubah saat gue baca Gadis Kretek karya dari Ratih Kumala. Buku satu ini yang bikin gue penasaran untuk ngulik buku-buku dari penulis lokal lebih lanjut lagi, dan lebih mendedikasikan diri untuk membaca Indonesia lah. So itu sih alasannya. Kalau buku yang satu ini udah pernah gue bikin video pembahasan khususnya, jadi kalau kalian penasaran bisa langsung meluncur aja ke sana. Gue juga udah pernah bikin video komparasi sih antara novelnya sama seriesnya. So ya, dicek aja. Next, buku ketiga ada Atomic Habits karya dari James Clear. Ya, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu kalau sebenarnya gue tuh bukan tipe-tipe orang yang banyak baca buku non fiksi. No book shame, tapi ya hidup tim fiksi. Dan ini adalah sebenarnya bukan buku non fiksi yang pertama kali gue baca sih, tapi buku non fiksi pertama yang gue baca karena gue minat dan pengen belajar soal topiknya.
Kemudian kepenulisannya juga mengalir, nggak terlalu yang menggurui gitu. Kemudian apa yang gue ambil dari bukunya bener-bener gue terapkan dan itu berhasil. So ya itu sih, jadi mungkin Atomic Habits akan jadi salah satu buku non-fiksi paling berkesan ya buat gue. Gue juga udah pernah bikin video pembahasan khususnya, jadi selengkapnya bisa di sana. Dan kalau ada yang tanya, emang bener udah diimplementasiin? Emang apa contohnya? Well, contohnya adalah sudut koma ini. Gue bisa jadiin urusan perkontenan literasi satu ini sebagai habit gue. Bisa dilihat jumlah videonya dari tahun 2024 sampai sekarang. Gue sih menargetkan untuk satu minggu satu video ya, tapi bisa dihitung sendiri kok, lebih bahkan videonya. So bener-bener gue implementasikan. So ya itu tadi untuk buku ketiga. Kita lanjut ke buku keempat. Ada buku The Da Vinci Code-nya Dan Brown. Sebenarnya buku-buku dari Dan Brown, terutama yang dalam series Robert Langdon, adalah salah satu buku pertama yang gue baca usai gue membangun habit membaca gue yang sekarang, pasca Bocan tadi. Dan gue tuh pertama kali baca yang Origin. Sekarang gue udah baca ke semua bukunya, tapi menurut gue dari kesemua buku dalam series Robert Langdon, menurut gue ini yang terbaik. Dia relatif lebih tipis dibandingkan dengan buku-buku lainnya dalam series ini, tapi kepenulisannya jauh lebih efektif. Gue masih mendapatkan rasa thrilling yang sama, keseruan yang sama, kewauan yang sama dari ceritanya dengan jauh lebih compact dan ya sekali lagi sangat efektif gitu. Dia tuh excel dari banyak sekali poin dari buku-buku Robert Langdon lainnya, baik dari segi villain, ending, penceritaan, konflik, referensi, seni dan sebagainya, tempat. Da Vinci Code masih yang terbaik sih. Dan ya gue gak sabar untuk baca buku terbaru dalam series Robert Langdon satu ini. Gue gak tahu kapan terbit yang versi Indonesia, tapi ya gue sangat nungguin sih. Oke, next buku kelima ya. Gue mau masuk ke komik, lebih tepatnya komik Indo. Ada Hati Namo, karya dari Brian Arviandi. Gue gak akan pernah diem soal komik satu ini. Bener-bener komik lokal terbaik yang pernah gue baca. Dia ceritanya juga manden sih sebenarnya, tapi core-nya sendiri tuh semacam kayak surat cinta untuk bulu tangkis lah. Diceritakan dengan sangat puitis, sangat unik, art style-nya the best. Wah, pokoknya nggak ada hal yang nggak gue suka dari komik satu ini. Dia tuh komik lokal yang tayang di Line Webtoon, jadi kalau teman-teman yang penasaran bisa baca komiknya di sana. Gue jamin akan charming banget, apalagi buat kalian yang suka sama bulu tangkis ya. Dan kalau kalian penasaran sama pembahasan khususnya, bisa cari juga di channel ini. Gue udah bikin video khususnya di sana. Oke, buku ke-6 ada Bumi Manusia, karya dari Pram. Ini adalah buku pertama yang bisa bikin gue nangis ya sampai jelek banget gitu. Karena gue tahu sebelum baca bukunya banyak review baik tentang bukunya. Jadi gue masuk dengan ekspektasi yang tinggi. Kemudian pas bacanya gue bisa dibikin invest banget sama ke semua karakternya. Semua karakternya vibrant, cerita dan gaya kepenulisannya tuh memikat. Dan waktu gue udah dibikin sayang-sayangnya sama novel satu ini, di bagian akhirnya tuh dibikin di drop banget dan wah gue nangis sih di situ. Beneran nangis, kalian bisa tonton. Gue bikin video singkat kayak reels gitu, shorts, initial reaction pasca gue membaca bukunya. Beneran abis nangis di situ. Sayangnya, mungkin sebagai orang Indonesia kita tuh memang ditakdirkan susah ya untuk membaca buku-buku dari Pram. Sampai sekarang gue masih nggak punya kelanjutan tetraloginya. Udahlah, gue udah males ngomongin cetak ulang yang harusnya bikin seneng tapi malah jadi bikin kesel satu ini. Tapi Bumi Manusia karya Pram memang sebagus itu. Sekali lagi bisa tonton video pembahasan khususnya di sudut koma. Next ada satu komik Jepang yaitu Solanin, karya dari Inyo Asano. Seperti di video pembahasan khususnya ya, di sana gue tuh bilang kalau sebenarnya gue kepo sama Inyo Asano tuh dari judul yang Oyasumi Punpun. Gue udah punya komiknya, tapi karena gue banyak dengar gitu ya dari teman-teman yang lain kalau komiknya tuh depressing dan jangan dibaca kalau emang lagi down. Akhirnya gue simpen tuh komiknya sampai sekarang. Dan gue memutuskan untuk coba bacalah komik Inyo Asano lainnya. Yang Solanin ini kebetulan waktu itu rilis ulang di Indo dengan format baru, kayak complete edition gitu. Gue tuh bener-bener masuk ke dalam ceritanya, bener-bener buta. Gue somehow cuma tahu komik satu ini tentang musik itu aja.
Tapi waktu masuk ceritanya ternyata wah, deal with loss, deal with quarter life crisis, persimpangan antara mimpi dan realitas. Itu juga wah, kacau sih ceritanya. Tapi gue suka. One thing about me, gue akan suka tipe-tipe cerita yang bikin gue sad dan depressed gitu. Gue gak tahu image gue jadi kayak apa akan statement gue tadi, tapi ya gue emang suka. Dan ya gue sangat merekomendasikan komik satu ini buat kalian yang lagi quarter life crisis lah, dan pengen jadi lebih sedih kan lah ya. Oke, next ada buku No Longer Human karya dari Dazai Osamu. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya ya, gue tuh suka sama bacaan yang bisa bikin gue sedih, bisa bikin gue depressed. Dan satu hal yang gue tahu tentang buku ini sebelum gue memutuskan untuk beli dan baca bukunya adalah buku satu ini merupakan buku semi biografi dari Dazai Osamu yang ditulis oleh beliau sendiri, dan merupakan karya dari beliau sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. So, ya, yang pengen gue apresiasi dari buku satu ini adalah bagaimana kepenulisannya tuh bisa mempesona kali, despite ceritanya yang gelap banget. Tapi mungkin buat kalian yang penasaran sama buku satu ini, bisa cek trigger warningnya dulu kali ya, karena emang bukan tipe-tipe bacaan yang untuk escapism atau untuk read for fun gitu, bukan sama sekali. Sekali lagi cek trigger warningnya, kemudian baca bukunya, dan kalau pengen nonton pembahasannya bisa tonton juga di Sudut Koma, gue udah bikin video khususnya. Jadi ya mungkin itu aja sih. Next kita masuk ke buku ke-9, yaitu buku non-fiksi lagi, karya Mas Henry Manapiring, Filosofi Teras. I know banyak banget orang yang somehow ngebully gitu ya kalau ada orang yang baca Filosofi Teras ini, tapi ya gue mah bodo amat. Bukunya emang bagus dan membantu juga. Dia tuh ngebahas soal stoik dan dihubungkan dengan mental health. Gue sih udah penasaran sama buku satu ini tuh lama, karena banyak banget teman gue yang baca. Gue cuma tahu ini tentang stoik dan baru bener-bener penasaran dan pengen beli bukunya tuh waktu gue main di Buku Akik. Di sana kan ada section library-nya ya, yang bisa dibaca secara gratis kalau kalian ke sana. Dan mumpung waktu itu gue kehujanan dan belum bisa balik, gue stuck di sana sampai hujannya selesai sama teman gue. Akhirnya gue memutuskan untuk baca buku satu ini karena ada di sana. Dan gue nggak baca sampai selesai sih waktu itu, sampai kata pengantar. Tapi dari sana gue udah lumayan kena hook lah dari alasan Mas Henry Manapiring sendiri belajar stoik gitu, karena beliau didiagnosa major depressive disorder, dan stoik tuh jadi jalan keluarnya dia. So ya itu sih, gue tertarik dari sana. Dan sekali lagi sangat membantu kalau emang teman-teman tertarik buat baca bukunya, baca aja gak apa-apa. Walaupun sekali lagi akan banyak orang yang nyinyir somehow. Dan sekali lagi gue juga udah bikin video pembahasan khususnya kayak buku-buku yang lain. So ya, sekarang kita masuk ke buku terakhir dari list 10 books to get to know me satu ini, yaitu White Nights karya Dostoyevsky. Gue bukan tipe-tipe pembaca yang sering banget dan doyan banget genre romance. Tapi one thing, gue akan selalu suka dengan subgenre romance, yaitu tragic romance. Dan ya, if you know, you know lah. Menceritakan tentang kisah romance yang berat sebelah, dan bisa juga the right person, the wrong time. Nikmat banget gak tuh? Tapi yang jelas, Nastenka bikin gregetan banget dan sedih banget. So ya, kalau kalian suka sama tragic romance, bisa banget sih baca White Nights satu ini. Dan ya, itu tadi ke-10 buku versi gue untuk menjawab tren 10 books to get to know me. Gimana dengan kalian? Kira-kira 10 buku apa aja nih yang bisa mencerminkan kalian? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan mungkin sebelum gue tutup ya, gue mau ngomong satu hal tentang bagaimana gue suka banget sama tren satu ini. Gue tuh bukan tipe-tipe orang yang aktif bersosial media sebenarnya, apalagi ngikutin tren. Tapi waktu gue ngeliat ada hal menarik satu ini, gue langsung pengen ikut. Karena walaupun gue punya platform ini ya, Sudut Koma ini, satu tempat dimana gue bisa nge-share perjalanan membaca gue, perjalanan literasi ini.
Tapi di saat yang bersamaan gue juga notice gitu bahwa di comparein sama teman-teman lain mungkin bacaan gue belum sebanyak itu. Referensi gue belum sebanyak itu. Dan jawaban gue sekarang akan sangat mencerminkan gue sebagai pembaca di waktu ini gitu. Mungkin one day, beberapa tahun lagi, beberapa tahun ke depan, gue akan coba untuk revisit sih Ten 1 ini. Bisa jadi semacam kayak time capsule gitu lah, tentang ke 10 buku yang merepresentasikan gue yang sekarang, by the time gue take video satu ini. Kayaknya akan seru banget kalau udah bertahun-tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang mungkin, kalau Sudut Koma masih ada juga sih. Nggak tahu apakah masih akan terus lanjut atau enggak. Tapi kalaupun iya, gue akan sangat penasaran sih untuk tahu kira-kira bacaan-bacaan yang gue pilih untuk mencerminkan gue di waktu masa lalu tuh apa aja. So ya, sebagai pembaca yang relatif baru aktif lagi gitu ya, sekali lagi setelah ada fase berhentinya tadi dan referensi bacaan yang belum terlalu banyak, tren ini sangat menarik sih. So ya, I hope one day gue bisa bikin video dengan format yang sama sambil mungkin bereaksi kali ya, ngasih reaction gitu ke jawaban gue yang sekarang. So ya, mungkin itu aja sih. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.